Bab 49. Saya suka menjadi pribadi. Setengah jam kemudian, Kenzie menyelesaikan pertemuan dan datang ke kantor ketua bersama di bawah senyum hormat Wadil Jordan. Reina sangat gugup saat menyajikan teh ke Kenzie, tangannya sedikit gemetar. Sulit baginya untuk membayangkan bagaimana seseorang seperti Kenzie bisa menjadi ketua yang kuat. Namun, bukan ini intinya adalah dia selalu menganggap Kenzie sebagai pemborosan, dan telah menyinggung ketua baru itu setengah mati. Terima kasih. Ketika Kenzie mengambil cangkir tehnya, dia membalas senyuman yang tidak berbahaya kepada Reina. Kaki Reina melunak dan dia hampir jatuh berlutut. Dia benar-benar bingung. Semakin banyak Kenzie tersenyum, semakin banyak hal buruk yang tampaknya akan terjadi. Ketua Kenzie. Pada saat ini, Wadil Jordan mengeluarkan kotak arloji yang indah dan menyerahkannya sambil tersenyum. Kamu baru di sini, saya sudah menyiapkan kartu ucapan kecil. Meski tidak sopan, saya meminta kepada ketua Kenzie untuk menerimanya. Kenzie juga tidak melihatnya. Dia mengambil kotak hadiah itu dengan murah hati, membukanya, dan bertanya. Jam tangan jenis apa ini dan berapa harganya? Wadil Jordan dengan hormat berkata. Rolex terbaru biayanya 2,8 juta. Kenzie pun berkata, ini sangat mahal, apakah pantas bagi Anda untuk memberi saya ucapan selamat datang yang begitu mahal? Wadil Jordan tersenyum dengan rendah hati. Anda adalah ketua dewan, dan Anda memiliki temperamen yang baik. Tentu saja, perlu memakai arloji yang bagus agar sesuai dengan temperamen Anda. Agar saling melengkapi, saya tidak bisa mendapatkan hadiah yang terlalu murah. Kenzie mengangguk puas dan melihat arloji. Ya, Tuan Jordan punya hati yang besar. Melihat betapa dia menyukainya, jelas sangat puas dengan hadiah yang dia berikan, Wadil Jordan tidak bisa menahan perasaan bangga di dalam hatinya. Pemuda ini mudah ditangani dan jam tangan bisa menanganinya. Setelah beberapa saat, dia akan menggunakan trik kecantikan sepupu perempuannya, dan memastikan untuk menjatuhkannya dengan patuh dan menggunakannya untuk penggunaan dirinya sendiri. Namun, kata Kenzie tiba-tiba. Saya tidak akan sopan untuk apapun, dan saya benci dengan konspirasi. Tuan Jordan memberi saya jam tangan yang begitu mahal, bukankah seharusnya ini menyogok? Tidak, itu hanya sebuah hadiah pertemuan, tidak ada konspirasi. Kenzie tersenyum, benarkah? Kalau begitu aku akan memeriksanya. Kenzie mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Jaden Blue, perintah kedua, periksa untukku. Setelah panggilan telepon, Kenzie berhenti berbicara, bersandar di kursi bos, menutup matanya dan mengetuk meja ringan dengan jari-jarinya. Suasana di ruangan itu tiba-tiba menjadi canggung. Wajah Wadil Jordan tidak bisa dijelaskan, dia menatap Reina di sebelahnya, dan Reina juga bingung. Setelah terdiam lama, Wadil Jordan bertanya dengan ragu. Ketua Kenzie, apa yang Anda maksud dengan panggilan telepon tadi? Setelah kurang dari 5 menit, tiba-tiba ada ledakan, pintu dibanting terbuka, dan beberapa setelan hitam sangar masuk. Di antara mereka, Jaden Blue melangkah maju dan membungkuk kepada Kenzie. Tuan muda, apa yang ingin Anda selidiki telah diselidiki. Setelah berbicara, dia bertepuk tangan, dan seorang pria parubaya masuk di luar pintu. Penuh hormat, dia berjalan cepat ke Kenzie, membungkuk dan menyapa. Halo, Ketua Kenzie. Wadil Jordan dapat melihat dengan jelas bahwa pria berpakaian mewah yang datang di belakang ternyata adalah putra Wakanda yang dibanggakan. Dia adalah Presiden Asosiasi Pengacara Nasional dan legenda di dunia hukum dengan pengaruh besar. Pengacara Reza Bahar. Reza Bahar adalah pria yang sangat dihormati, energinya tidak sesederhana seorang pengacara, di mata banyak orang, dia seperti dewa. Wadil Jordan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Bahkan putra Wakanda yang bermartabat pun menundukkan kepalanya dan menghormati Kenzie seperti dewa. Apa asal-usul Ketua Kenzie sebenarnya? Baru saja, saya memobilisasi 100 pengacara dari Asosiasi Pengacara untuk melakukan penyelidikan bersama di beberapa provinsi dan kota, dan menemukan bahwa Wadil Jordan bersekongkol dengan orang lain untuk melanggar batas properti perusahaan, menjual kepentingan perusahaan, dan menerima suap. Ini adalah informasi tagihan spesifik dan laporan spesifik, silakan lihat Ketua Kenzie. Pria parubaya itu menyerahkan buku tagihan dengan hormat.
Wadil Jordan tercengang ketika mendengar ini, dan keringat dingin di dahinya tiba-tiba mengalir. Reina, yang berada di sampingnya, juga tercengang, membuka mulutnya lebar-lebar. Hanya dalam 10 menit, ratusan pengacara dari asosiasi pengacara yang tersebar di berbagai provinsi akan bertindak dengan kecepatan penuh, dan mereka tidak ragu untuk menghabiskan banyak sumber daya untuk menyelidiki hal-hal kecil di perusahaan swasta. Ketua Kenzi ini benar-benar tidak biasa. Katakan padaku, bagaimana kamu menjelaskannya? Kenzi melemparkan buku rekening ke kaki Wadil Jordan. Wadil Jordan sangat cemas sehingga wajahnya menjadi gelap. Ketua Kenzi, aku. Berlutut. Jaden Blue berteriak, dan beberapa jas hitam seperti serigala melangkah maju dan memegang Wadil Jordan dengan sangat kasar, memaksanya berlutut di depan Kenzi. Wadil Jordan sangat ketakutan sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Ketua Kenzi. Pria parubaya itu dengan hormat menghadap Kenzi dan berkata, faktanya ada di sini, buktinya sangat banyak, dan dia tidak bisa mentolerir tipu muslihatnya. Ketua Kenzi, selama Anda mengucapkan sepatah kata pun, kami bisa menangkap orang, menggeledah rumah, dan menghukum mereka yang bersekongkol. Saya dapat menjamin bahwa Wadil Jordan ini akan dipenjara setidaknya selama 20 tahun. Kenzi melambaikan tangannya dan berkata, jangan repot-repot. Saya lebih suka ini diurus secara pribadi. Jaden Blue mengangguk. Oke, kalau begitu ini akan diurus secara pribadi. Kemudian dia menatap Wadil Jordan dengan tatapan pembunuh, serahkan saja padaku, aku akan bunuh dia dengan satu tembakan. Jaden Blue mengeluarkan pistol dari belakang pinggangnya, membantingnya, dan menempelkan moncong hitamnya ke dahi Wadil Jordan. Wadil Jordan sangat ketakutan sehingga dia kehilangan akal, menangis dan memohon belas kasihan. Reina, yang berada di sampingnya, sudah duduk di tanah dengan ketakutan, menutupi mulutnya dengan tangan gemetar, hanya ada kengerian tebal di matanya. Di depan ketua asosiasi hukum, Kenzi bahkan berani membunuh orang, kengerian Kenzi jauh di luar imajinasinya. Jaden Blue, jangan terlalu impulsif. Aku tidak bermaksud untuk membunuhnya. Kenzi masih seperti itu, kata-katanya ringan, dia terlihat sangat lembut, dan tidak tampak menakutkan. Tetapi dalam pandangan Reina, dia bahkan lebih menakutkan daripada para dewa dan iblis dari neraka. Tuan muda, apa maksudmu? Jaden Blue bingung. Maksudku, aku ketua dan dia presiden eksekutif. Jika kamu membunuhnya, siapa yang akan mengurus perusahaan ini untukku? Kenzi berkata dengan acuh tak acuh, apakah aku harus mengundangmu untuk mengurus perusahaan ini? Ini. Jaden Blue tidak bisa berbicara, jadi dia meletakkan senjatanya dan mundur dengan canggung. Kenzi memandang Wadil Jordan dengan acuh lagi. Dua pilihan untuk Anda, pertama, singkirkan keegoisanmu dan lakukan sesuatu untukku dengan serius, biarkan masa lalu berlalu, dan aku akan menjamin kesuksesanmu di masa depan. Tidak perlu takut, tetapi selama saya sedikit tidak puas, hutang baru dan lama ini akan dihitung dengan Anda. Pada saat ini, Wadil Jordan sudah sangat ketakutan, bagaimana dia bisa berani melakukan hal-hal yang merugikan perusahaan? Dia buru-buru maju ke kaki Kenzi seperti anjing, bersujud beberapa kali, dan berkata dengan suara gemetar. Jangan khawatir Ketua Kenzi, jangan khawatir. Aku tidak berani egois lagi, saya berjanji untuk memperlakukan perusahaan sebagai perusahaan sendiri di masa depan. Keluarga saya sendiri pasti akan mengelola perusahaan untuk Anda dengan baik dan tulus. Saya bersumpah bahwa saya akan bekerja lembur setiap hari, tanpa tidur, melakukan yang terbaik untuk perusahaan, dan melayani Anda. Wadil Jordan berlutut di tanah saat dia berbicara, seolah sangat bersemangat. Seluruh tubuhnya gemetar, suaranya mengembun. Kenzi membiarkannya pergi tanpa hukuman, membuatnya merasa bersyukur. Dia juga mengerti bahwa Kenzi bukanlah orang biasa, selama dia bekerja keras untuknya, prospeknya di masa depan akan sangat baik. Menyerahkan diri dan menghormati pekerjaan dengan ikhlas adalah gambaran suasana hatinya saat ini. Sekarang Wadil Jordan bertobat, Kenzi tidak ingin mempermalukannya lagi. Bagaimanapun, ide Kenzi adalah menjadi pemilik yang lepas tangan dan menyerahkan urusan perusahaan kepada orang-orang yang tahu bagaimana melakukannya. Wadil Jordan, yang telah menjadi manajer umum selama bertahun-tahun, secara alami adalah kandidat terbaik. Dengan Wadil Jordan sebagai pengurusnya, tidak perlu khawatir tentang urusan perusahaan di masa depan.
Semua orang datang dan pergi dengan cepat. Kenzi melambaikan tangannya dengan santai, dan beberapa setelan hitam mengangkat wadil Jordan dari lantai dan keluar bersama. Hanya Reina yang tidak berani pergi. Karena ini juga kantornya, dia menggigil dan menyusut di sudut, menatap Kenzi dengan panik. Adegan di mana wadil Jordan hampir ditembak secara terbuka barusan hampir membuat Reina takut dan buang air kecil, dan sekarang bagian bawah roknya basah. Bab 50. Seseorang ingin memeriksa saya. Kenzi meliriknya dan ingat bahwa jalang ini menyuruh dirinya berlutut seperti anjing dan menjilatnya, jadi dia menganggukkan kakinya dan berkata dengan acuh tak acuh. Kemarilah dan berlutut di lantai sendiri. Ketua Kenzi, aku salah. Sekarang saya mohon, demi teman sekelas berada di meja yang sama selama 3 tahun, maafkan saya kali ini. Reina tidak berani menundanya, dia buru-buru berbaring di kaki Kenzi, bersujud, dan kemudian melihat Kenzi, berharap dia akan membiarkannya pergi. Dia berlutut di tanah dan menatap Kenzi dengan menyedihkan, tidak berani menunjukkan ketidakpuasan. Kenzi mengambil cangkir teh, meniup teh dan berkata, "Teman kelas Reina, bagaimana Anda berurusan dengan saya sebelumnya? Sepertinya saya ingat bahwa Anda meminta saya untuk berbaring seperti anjing dan menjilat kaki Anda yang bau, bukan?" Reina hampir menangis, dan memohon. "Aku salah, tolong, aku benar-benar salah, tolong maafkan aku. Tolong lepaskan aku. Mau aku mengampunimu?" "Baiklah, tapi itu tergantung pada penampilanmu." Kenzi menyesap teh dan berhenti berbicara, seolah-olah dia ingin dia bermain dengan bebas dan melihat bagaimana penampilannya. Reina menatapnya, sedikit malu. "Lihatlah penampilan saya, bagaimana saya harus bersikap. Apakah Anda ingin saya berbaring seperti seekor anjing dan menjilat kakinya yang bau? Hal semacam ini terlalu kasar. Kuncinya adalah dia wanita cantik, hal yang menjijikkan seperti itu, seorang dewi tidak bisa melakukannya." Reina hanya meningkatkan keberaniannya dan berkata dengan lembut. "Saudara Kenzi, saya tahu bahwa ketika saya di sekolah menengah, saya adalah gadis cantik di kelas, Anda pasti menyukai saya. Jika Anda mau." Mata Reina mulai menjadi lembut dan cerah, dan artinya tidak bisa lebih jelas. Tak ada lagi Reina yang terlihat seperti gadis sekolah yang dingin sebelumnya. Gadis yang mengabaikan Kenzi dan hampir menganggap Kenzi sebagai sampah, tapi sekarang, selama Kenzi mau, dia dulu tak terjangkau, kini akan mengambil inisiatif untuk memeluknya, dan bahkan tidak ragu untuk mengejarnya. Reina tahu dalam hatinya bahwa Kenzi tidak seperti sebelumnya, dan sekarang dia telah menjadi orang besar. Dengan penampilannya yang cantik, jika dia bisa memenangkan hati Kenzi, maka semuanya akan bebas dari kekhawatiran, yang berarti dia akan beruntung. Hanya saja dia menatap Kenzi dengan mata jernih, bertanya-tanya apakah dia akan mengabaikan masalah sebelumnya dan mencintainya, bunga sekolah yang dulu berada di meja yang sama. Kenzi melihat matanya yang menawan, dan dia jelas tahu bahwa gadis ini memikirkan sesuatu yang salah. Dia meletakkan cangkir teh dengan tergesa-gesa dan berkata, "Teman siswi Reina, masalah Anda perlu diperbaiki di masa depan. Saya memberi Anda kesempatan untuk berperilaku, bukan untuk Anda datang dan merayu saya. Yah, demi 3 tahun berada di meja yang sama tahun itu, aku ingin berbicara sedikit lebih mesra. Kamu pergi ke sudut, berlutut dan memikirkan kesalahanmu, ketika aku puas baru kamu bisa bangun." Mendengar ini, Reina sangat gembira, buru-buru berlari ke sudut, berlutut di sana menghadap ke dinding. Kenzi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas diam-diam ketika dia melihat Reina terlihat senang seperti telah menemukan harta karun. Bagaimanapun, mereka telah berada di meja yang sama selama 3 tahun, meskipun Reina kejam dan tidak menjaga perasaannya, Kenzi tidak ingin seperti dia. Membiarkannya berlutut di sudut dan menghadap dinding akan lebih baik baginya. Siang ini, Reina berlutut di sudut, menghadap ke dinding, berlutut selama 3 jam sampai lututnya merah dan tubuhnya gemetar, dan Kenzi memintanya untuk bangun. Dibandingkan dengan siksaan fisik, Reina merasakan kegembiraan yang aneh di dalam hatinya. Kenzi dengan mudah melepaskannya, dan juga setuju untuk mempertahankannya di perusahaan untuk terus menjadi sekretaris ketua. Apakah ini berarti dia, mantan gadis sekolah yang cantik, tidak sepenuhnya tidak menarik? Reina tersenyum manis dan berkata, "Saudara Kenzi, yakinlah. Saya pasti akan mengubah masa lalu saya, mengikuti sisi ketua Anda, dan melayani Anda dengan setia." "Yah, bagus jika kamu memiliki kesadaran ini. Selama Anda memperbaiki kesalahan masa lalu Anda dan melakukan sesuatu dengan serius, perusahaan ini sangat besar, tidak akan dapat lupa untuk mengakomodasi Anda. Saya sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan, Anda bisa melakukannya sendiri di masa depan."
Tenzi bangkit dari tempat duduknya, mengabaikannya, mengesampingkannya, dan pergi sendiri. Sudah lebih dari jam 5 sore ketika dia meninggalkan perusahaan. Tenzi membeli beberapa makanan di jalan, dan ketika dia berjalan pulang, dia bertemu dengan seorang gadis jangkung yang baru saja keluar dari villa. Gadis jangkung itu sangat cantik, dan celana jeans serta t-shirt sederhana masih tidak bisa menyembunyikan sosoknya yang tinggi dan montok. Terutama sepasang kaki lurus panjang, tampaknya penuh dengan kekuatan liar, gaya dewi yang sangat sportif. Gadis jangkung itu bertemu langsung dengan Kenzi, dan menatapnya dengan curiga. Kamu adalah Kenzi yang meninggalkan istrinya dan melarikan diri sendirian. Kenzi menatapnya dan bertanya, kamu adalah? Namaku adalah Yuna Sierra, seorang polwan dari tim polisi kriminal, ada kasus pembunuhan di dekat sini dan saya memerlukan bantuan Anda dalam penyelidikan. Yuna Sierra menunjukkan ide polwannya saat dia berbicara, dan ada sedikit penghinaan di mata Kenzi. Pembunuhan yang Yuna Sierra sebutkan secara alami mengacu pada dua pembunuh bayaran yang meninggal di hutan hijau terdekat. Siang hari ini, ada sepasang suami istri yang berkencan di hutan dan menemukan mayatnya, sehingga tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk datang memeriksa. Yuna Sierra mengunjungi lingkungan sekitar untuk menyelidiki, dan mengetahui bahwa pada malam hari pembunuhan, Kenzi dan Aurora Bliss pergi ke sana untuk berjalan-jalan. Lalu dia kemudian datang ke kediaman Bliss lagi untuk menyelidiki dan bercerita dengan Aurora Bliss. Yuna Sierra pada dasarnya tahu bagaimana seluruh insiden itu terjadi. Kenzi dan Aurora Bliss sedang berjalan di jalan hutan, dan tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang gangster yang tidak dikenal. Kemudian Kenzi meninggalkan istrinya dan melarikan diri sendirian. Gangster itu mengikuti Kenzi dan akhirnya tidak tahu apa yang terjadi. Gangster itu mati di hutan secara misterius, dan tidak jauh dari mayat itu, ada mayat lain seorang pria dengan pistol. Apakah kamu melakukan pembunuhan terhadap dua mayat di hutan itu? Yuna Sierra menatap mata Kenzi dan bertanya dengan dingin. Hati Kenzi tergerak, dan dia segera berpura-pura sangat takut. Dia dengan cepat menjabat tangannya dan berkata, tidak nona polisi, saya tidak melakukannya. Saya hanya melarikan diri dan tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Yuna Sierra melihat ekspresinya seperti beruang pengecut, dan dia tidak percaya orang seperti itu dapat melakukannya. Salah satu dari dua mayat itu adalah pembunuh bayaran buronan internasional yang terkenal, sementara Kenzi adalah pengecut yang bahkan tidak peduli pada istrinya dan melarikan diri. Bagaimana mungkin pria pengecut seperti itu membunuh seorang pembunuh bayaran yang kuat? Selain itu, setelah penyelidikan dan kunjungannya barusan, dia mengetahui bahwa Kenzi hanyalah sampah yang sakit-sakitan di mata semua orang, dan bahkan takut membunuh ayam. Orang yang tidak berguna, yang bahkan tidak bisa membunuh ayam, bagaimana dia bisa membunuh? Namun, dalam penyelidikan dan penanganan kasus, prosedur yang harus diikuti harus diselesaikan, dan tidak dapat dikatakan bahwa Kenzi sama sekali lepas dari kecurigaan. Yuna Sierra berkata langsung, "Masuk ke mobil denganku dan pergi ke tempat pembunuhan." Kenzi tidak ingin diselidiki olehnya, jadi dia menyebutkan sayuran yang dia beli, berpura-pura takut. "Nona polisi, mereka masih menungguku. Aku punya sedikit waktu tersisa untuk memasak." Wajah Yuna Sierra tiba-tiba berubah menjadi jelek. "Kenzi, apakah kamu memiliki masalah dengan otakmu? Aku ingin kamu bekerja sama dengan penyelidikan, tetapi kamu malah ingin memasak, apakah kamu masih menganggapku sebagai polwan di matamu?" Kenzi menghela nafas diam-diam dan berkata dengan getir, "Aku bukan pembunuh, mengapa kamu harus memperlakukanku dengan sikap kasar seperti itu?" Kenzi tidak ingin menimbulkan kecurigaan, jadi dia harus dengan patuh dimasukkan ke dalam mobil olehnya, dibawa dengan mobil, dan datang ke hutan hijau terdekat. "Kamu menceritakan rute pelarianmu kepadaku pada waktu itu." Yuna Sierra melipat tangannya di depan dadanya yang membuncit, bersandar ke mobil, matanya dingin. Ini seperti memeriksa seorang tahanan.